Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan sama-sama membaca kitab I'rabu Al-Qur'anil Karim. Sesuai namanya, kitab ini membahas tentang i'rab kata per kata dari Al-Qur'anul Karim. Ini sangat penting bagi kita semua sebagai bahan latihan untuk mengasah kemampuan kita yang sudah kita pelajari dari ilmu-ilmu nahwu dasar. Insyaallah kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah kitab yang berjudul I'rabu Al-Qur'anil Karim yang ditulis oleh Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah Ustadz Shorab dan Nahwu di Kuliah Adab Jami'ah Tonto. Taib, kita mulai dari juz amma terlebih dahulu, yaitu dari surat An-Nas. Dari surat An-Nas. Baik, kita buka surat An-Nas. Langsung saja kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, i'rabu surati An-Nas. I'rabu surati An-Nas. I'rab surat An-Nas. I'rabu surati An-Nas. Nah, i'rabu di sini kalau kita ingin meng'irab, gampangnya atau simpelnya bisa kita i'rab sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf, bagi mubtada yang hilang, yaitu takdirnya bisa kita takdirkan hadza. Ini adalah i'rab suratin Nas. I'rab adalah khobar marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Surati ismun majrurun bil mudhaf. Dia adalah isim majrur dengan mudhaf, dengan adanya mudhaf. Yani amilnya adalah al mudhaf. Kemudian dia juga mudhaf dan An-Nas mudhafun ilaihi. Taib, ini i'rab singkatnya. Kemudian mu'allif rahimahullah memulai dengan basmalah atau afwan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan ayat tersendiri di dalam surat An-Nas. Ini bukan bahagian dari surat An-Nas, di ayat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita i'rab simpelnya. Bismillahi, ba itu adalah harfu jar. Kemudian ismi adalah ismun majrurun bil ba atau bi harful jar, isim yang majrur karena ada amil huruf jar. Kemudian wa huwa mudhaf, ini mudhaf. Dan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, ketika meng'irab lafaz Allah biasa kita bilang lafzul jalalah li ta'zim, untuk menunjukkan pengagungan kita terhadap lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmani sebagai sifat dan Ar-Rahimi juga sebagai sifat. Itu simpelnya. Di sana ada cara-cara meng'irab yang lainnya, dan ahli nahwu juga membahas cara membaca yang lainnya, tetapi itu nanti di ilmu tingkatan berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama dari surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Rabb manusia. Nah, arti Rabb di sini kalau secara arti adalah al-Khaliq, pencipta, al-Malik, pemilik, al-Mudabbir, dan yang mengatur seisi alam semesta. Jadi sebenarnya tidak cukup kalau kita artikan Tuhan saja. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kenapa? Karena terkadang kita tidak memahami apa arti daripada Tuhan.
keumuman manusia atau keumuman orang yang membacakan seperti itu. Sehingga Rob artinya adalah pemilik atau pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Di sini adalah pengatur manusia. Nah, kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan kul. Kul di sini adalah fi'lu amrin mabniyun. Fi'lu amrin, fi'il amr. Kemudian mabniyun ala sukun. Dia mabni di atas sukun. Fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Fi'il amr yang mabni di atas sukun. Kul. Wal fa'ilu, seperti yang kita tahu, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang sembunyi, atau boleh kita baca mustatarun, dhamir yang tersembunyi. Wujuban, hukum disembunyikannya itu adalah wajib, yakni tidak boleh ditampakkan kepada isim dhahir atau menjadi isim dhahir. Nah, dia tersembunyi, hukumnya wajib. Apa takdirnya? Dikira-kira apa takdirnya? Takdirnya adalah anta. Ya, ini seakan-akan kita bilang kul anta, katakanlah olehmu. Ini i'rab fi'il amr. Wal jumlatu, kemudian mu'allif mengatakan wal jumlah, dan jumlah minal fi'li wal fa'il, daripada fi'il kul dan fa'il yang tersembunyi di dalamnya, la mahalla laha minal i'rabi ibtidaiyatun. Dia tidak memiliki mahal daripada i'rab karena dia posisinya sebagai ibtidaiyah, jumlah ibtidaiyah. Nah, ini pada pembahasan nanti ada jumlah-jumlah, ada kalimat-kalimat yang di dalam bahasa Arab itu bisa di-i'rab, ada mahalnya. Lahu mahallun minal i'rab, memiliki mahalnya. Ada juga yang tidak memiliki mahalnya. Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala memiliki kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab, penjelasan tentang Qawaidul I'rab. Di sana beliau menjelaskan jumlah-jumlah apa saja yang memiliki mahal sehingga kita bisa meng-i'rabnya, dan jumlah-jumlah apa saja yang tidak memiliki mahal. Singkatnya, jumlah yang memiliki mahal itu ada 7, dan yang tidak memiliki mahal juga demikian yang beliau sebutkan. Di antaranya adalah jumlah ibtidaiyah, jumlah di awal kata itu tidak ada mahalnya. Makanya mu'allif mengatakan di sini wal jumlah, dan jumlah kul yang berada di awal kata ini la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki kedudukan i'rab, yakni tidak bisa diganti posisinya menjadi mu'rab karena dia ibtidaiyah. A'udzu, aku berlindung. Mu'allif mengatakan fi'lun mudhari, dia adalah fi'il mudhari yang marfu. Fi'il mudhari yang marfu. Ini hukum asal fi'il mudhari itu marfu. Dari kata-kata marfu maka kita mengetahui bahwa fi'il mudhari itu adalah mu'rab, bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Nah, di sini dia marfu. Mu'allif rahimahullah tidak menjelaskan kenapa dia marfu. Maka biasanya kalau kita meng-i'rab, kita sebutkan alasannya agar kita tahu kenapa dia marfu. Maka biasanya kita meng-i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Dikarenakan dia marfu karena kosongnya dia dari amil penasab dan amil penjazm. Ya, ini singkatnya tidak ada yang menasabkan dia dan tidak ada yang menjazmkan dia. Sehingga amil rafa bagi fi'il mudhari itu adalah maknawi. Ya, ini karena tidak adanya amil yang menasabkan dan menjazmkan. Kemudian kalau dia marfu apa tandanya? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Nih dijelaskan oleh Ibnu Ajurrum dalam kitab beliau Matan Jurumiyah bahwasanya dhammah yang menjadi tanda bagi rafa itu ada pada 4 tempat. Di antaranya adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Wal fa'il, kemudian kita tahu bahwasanya setiap ada fi'il itu pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Beliau mengatakan wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban.
dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di dalamnya ini, hukum disembunyikannya itu adalah wajib, tidak boleh dinampakkan menjadi isim dhahir. Takdiruhu ana, diperkirakan yang disembunyikan itu adalah dhamir ana, yakni ana a'udzu atau a'udzu ana, aku berlindung. Nah, sekarang berarti di sini sudah ada jumlah fi'liyah, ada fi'il dan ada fa'il. Apakah dia ada mahalnya? Mu'allif mengatakan wal jumlatu fi mahalli nasbin. Ternyata di sini ada mahalnya. Jumlah a'udzu itu dalam keadaan mahalnya itu adalah nasab. Dalam keadaan atau mahalnya itu nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia maqulul qaul. Maqulul qaul, sesuatu yang diucapkan. Sesuatu yang diucapkan, maka dia mahalnya nasab, seperti maf'ul bihi. Seperti maf'ul bihi. Nah, singkatnya adalah setiap qala, berkata, pasti ada biasanya ya, itu terdiri dari 3 unsur. Berkata, kemudian orang yang berkata, orang yang mengatakan, kemudian sesuatu yang dikatakan. Nah, berkata itu fiilnya, orang yang berkata itu pelakunya, kemudian objeknya, maf'ul bihinya itu adalah yang dikatakan. Nah, yang dikatakan di sini adalah a'udzu. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan agar Nabi kita mengatakan, yaitu a'udzu. Maka posisinya dia adalah maf'ul bihi atau disebut di sini dengan maqulu al-qaul. Nah, maqulu al-qaul. Kemudian birabbi kepada Rabb, aku berlindung kepada Rabb. Bi alba di sini, bi adalah harfu jarrin, huruf jar, adalah huruf jar. Dia huruf jar, kita tahu fungsinya adalah memajrurkan isim, menjadikan isim majrur. Wa rabbi, dan rabbi di sini bagian yang kedua, ismun majrurun bil ba, adalah isim yang majrur karena adanya ba, karena amil ba. Kemudian apa tanda jarnya? Kalau kita bilang dia majrur, apa tandanya? Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Wal jaru wal majrur, dan jar dan majrur itu muta'alliqun atau muta'allaqun bil fi'li, memiliki hubungan kepada fi'il a'udzu. Ada hubungannya. Bi rabbi, kepada Rabb. Apanya yang kepada? Berlindungnya. Ini maksudnya ta'alluqnya. Ta'alluqnya itu hubungan. Kalau tiba-tiba orang mengatakan kepada Rabb dengan Rabb manusia, maka kita akan bingung apanya yang dengan Rabb. Maka dia mengatakan berlindungnya, aku berlindungnya. Berarti aku berlindung itu dengan Rabb itu memiliki hubungan, maka namanya ta'alluq. Nah, setiap huruf jar itu ada ta'alluqnya, kecuali beberapa huruf jar yang dibahas nanti dalam ilmu nahwu. Kemudian an-nasi bi rabbi an-nasi, wa rabbi di sini, Rabb di sini, Rabb di sini dia mudhaf, sehingga dia mudhaf. Kalau bagi isim, bagi kata sebelumnya, bagi amil sebelumnya, dia majrur. Tetapi kalau bagi isim setelahnya, maka dia mudhaf. Wa rabbi mudhafun, an-nasi mudhafun ilaihi, dan manusia ini adalah mudhafun ilaihi, majrurun, dia majrur. Apa amil yang membuat dia majrur? Maka kita katakan yang membuat dia majrur adanya mudhaf, rabbi. Kalau dia majrur, apa tandanya? Wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malikin nas, Malikin nas. Aku berlindung kepada Allah, Rabb manusia. Kemudian di sini disebutkan Malikin nas. Kenapa dia kasrah? Maka mu'allif mengatakan ismun majrur, maliki adalah isim yang majrur, yang dijarkan. Nah, apa tanda jarnya? Wa alamatu jarrihi al-kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah.
Kenapa dia kasrah? Kenapa tidak dhammah? Kenapa tidak fathah? Li'annahu badalun, karena dia adalah badal, karena dia adalah pengganti dari rob. Badal. Bi rabbi, rabbi di sini kasrah. Kemudian Rabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia sini? Yaitu, biasanya badal itu kalau ngartikannya pakai yaitu. Yaitu adalah raja manusia, penguasa manusia. Nah, ini yaitu. Nah, berarti Malik dengan Rob ini sama, namanya badal. Atau bisa juga atfi bayan, li'annahu badalun au atfu bayan, atau dia ataf bayan, ataf untuk menjelaskan. Au sifat, atau boleh juga sifat li rabbi. Berarti boleh 3 cara mengirabnya, boleh badal, boleh ataf bayan, atau boleh sifat. Nah, sifatnya Rabb ini adalah maliki, yang menguasai. Taib, wa huwa mudhaf, dan dia di sini mudhaf. Kemudian an-nasi sama dengan an-nas di atas, mudhafun ilaihi majrurun. Dia mudhaf ilaihi, maka dia majrur dan tanda jarnya adalah al-kasrah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilahin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Bagaimana i'rabnya? Kata mu'alif, undur i'raba al-ayati al-karimati ats-tsaniyah. Lihatlah cara mengi'rab ayat kedua, ayat yang mulia yang kedua ini, maka i'rabnya sama. Berarti kita bilang ilahi ismun majrurun, adalah isim majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kenapa dia majrur? Boleh salah satu dari 3, pilih. Li'annahu badal, atau dia ataf bayan, atau dia sifat bagi Rabb. Nah, bagi Rabb. Tayyib. An-nas mudhafun ilaihi sama ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Nah, inilah dari apa Allah perintahkan Nabi Muhammad berlindung. Min syarri, dari kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas, nah, dari al-waswas al-khannas. Tayyib, dari kejahatan waswas, ini bisikan, keraguan-raguan dari syaitan al-khannas, yang sifatnya syaitan tersebut adalah al-khannas, yang selalu bersembunyi. Atau dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Ini khannas ini selalu mundur ketika manusia berzikir. Nah, bagaimana cara mengirabnya? Min di sini, min adalah min. Nah, harfu jarrin mabniun ala sukun. Dia huruf jar. Nah, semua huruf itu mabni, maka kita kalau mau mengirab sempurna ya boleh. Harfu jarrin, huruf jar mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Dia adalah huruf jar yang mabni di atas sukun dan tidak ada mahalnya di dalam i'rab. Nah, kemudian syarri, syarri karena dia ada huruf jar berarti dia majrurun. Nah, huruf jar majrur. Majrur itu artinya dijarkan, dijadikan jar atau menjadi jar karena ada huruf jar. Nah, ismun majrurun bi min, isim majrur karena adanya min dan tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian jar majrur ta'alluqnya ke mana? Muta'alliqun bil fi'li a'udzu. Dia ta'alluqnya selalu kepada fi'il, ini yang utama. Boleh juga nanti kepada hal-hal lain yang memiliki makna fi'il. Wa syarri mudhaf, dan syarri ini kedudukannya bagi isim setelahnya adalah sebagai mudhaf. Kemudian al-waswasi, al-waswasi mudhafun ilaihi majrurun, dia adalah mudhaf ilaih yang majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah, ini sama dengan di atas-atasnya. Kemudian al-khannas, khannas ini adalah sifat li al-waswasi, sifat al-waswasi. Sifat al-khannas ini yang selalu bersembunyi, fa'al, wazannya fa'al. Dia majrurah wa alamatu jarrihi al-kasrah, dia sifat yang majrurah. Sehingga di sini bukan mudhaf ilaih lagi, mudhaf ilaihnya yang ini.
Nah sekarang ini kenapa dia khonnasi, kenapa dia kasrah? Karena dia sebagai sifat. Mana mausufnya, mana yang disifatinya? Al-waswasi. Nah, kemudian ayat yang kelima, alladzi, Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Nah, alladzi di sini, alladzi ismun mausul. Nah, ini cara mengirab isim yang mabni, kita sebutkan bukan kedudukan i'rabnya terlebih dahulu, tetapi jenis isimnya. Kalau dia isim isyarah ya isim isyarah, kalau isim mausul ya isim mausul. Nah, atau yang lainnya isim dhamir ya dhamir, seumpama. Alladzi di sini isim mausul, kata sambung. Nah, ismun mausul mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Ini alladzi sukun sini. Fi mahalli jarrin, dia mahalnya jar. Mahalnya jar. Kenapa? Wa huwa sifatun tsaniyatun li al-waswas, karena dia menjadi sifat yang kedua bagi al-waswas. Berarti di sini al-khannas sifat pertama. Nah, al-khannas, afan, kita ulangi. Al-khannas sifat pertama. Ini afan, ini kesalahan. Al-khannas sifat pertama, kita tulis saja manual. Nah, kemudian alladzi sifat yang kedua. Alladzi yang artinya yang. Alladzi yuwaswisu. Apa sifat al-waswas ini? Bisikan syaitan ini. Sifat yang pertama, dia selalu mundur ketika orang berzikir. Kemudian sifat yang kedua, dia yang yuwaswisu, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Berarti dia punya sifat jelek, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yuwaswisu di sini, yuwaswisu fi'lun mudhari'un marfu'. Dia adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Karena tidak adanya amil penasab dan penjazm. Sehingga asal hukum fi'il mudhari' itu adalah marfu'un abadan. Kemudian tanda rofaknya adalah dhammah. Wal fa'il, mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun jawazan. Dhamir yang disembunyikan dan hukum disembunyikannya adalah jawaz. Kalau tadi wajib, apa perbedaan wajib dengan jawaz? Wajib dan boleh itu, kalau boleh di sini berarti bisa digantikan menjadi, dhamir ini bisa diganti, bisa ditampakkan menjadi isim dhahir. Nah, sehingga tidak wajib disembunyikan. Kapan dia wajib disembunyikan, kapan boleh, itu dalam pembahasan ilmu nahu. Takdiruhu adalah huwa. Wal jumlah, sekarang kan ada jumlah, berarti ada yuwaswisu di sini fiil, di dalam fiil di sini ada fa'il. Nah, setiap jumlah itu nanti di i'rab. Nah, di i'rab apakah ada mahalnya atau tidak. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, jumlah yuwaswisu yang berupa fiil dan fa'il, la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki kedudukan i'rab. Kenapa? Karena dia sebagai silatul mausul. Silatul mausul bagi isim mausul di sini. Jadi singkatnya, isim mausul itu membutuhkan silah dan membutuhkan aid. Apa itu silah, apa itu aid? Ada pembahasan dalam ilmu nahu. Insyaallah ada pelajaran kita di channel kita juga membahas tentang nahu tatbik, nahu praktek. Di sana akan dijelaskan hukum-hukum seputar ismul mausul. Kemudian fi adalah harfu jarrin mabni ala sukun, huruf jar yang mabni di atas sukun. Kemudian suduri itu adalah ismun majrurun bi fi. Ini sudah berulang ya. Kalau ada huruf jar berarti di sini majrur. Karena fi dan tanda jarnya adalah kasrah. Wal jar wal majrur. Jar dan majrur ini, nah, jar majrur fi suduri itu muta'alliqun, berhubungan dengan fi'il yuwaswisu. Yuwaswisu. Nah, apa maksudnya berhubungan? Ya kalau kita artikan seumpama fi suduri. Fi suduri itu artinya ke dalam atau di dada-dada. Apanya yang di dada-dada? Yuwaswisu, dia membisikkan kejahatannya.
berarti ada hubungan, korelasi. Nah, wasuduri, dan sudur dada itu mudhaf, an-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian ayat terakhir adalah minal jinnati wan nas. Min di sini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun alladhi hurrika ilal fathi, alladhi hurrika ilal fathi, atau alladhi hurrika ilal fathi. Dia adalah minal. Nah, di sini minal, perhatikan minal. Dia adalah huruf jar yang mabni di atas sukun. Aslinya min sukun. Alladhi hurrika ilal fathi, yang di sini diharokati menjadi fathah. Kenapa? Hatta la yaltaqi sakinani, agar tidak bertemu dua sukun. Nah, ini apa namanya fungsinya? Maksudnya ini kan sukun, ini sukun, ini sukun. Nah, di sini kalau diharokati sukun, gimana kita bacanya? Min al-jinnah, nggak bisa dibaca, maka harus diharokati mas. Baik, kita lanjutkan. Al-jinnah ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-kasrah. Dia adalah isim majrur dengan min dan tanda jarnya adalah kasrah. Wal jar wal majrur, jar dan majrur ini minal jinnati muta'alliqun bi mahdhufin hal. Dia berkaitan dengan sesuatu yang dihapus, yaitu hal daripada fa'il yuwaswisu. Yang dihapus ini adalah hal dari fa'il yuwaswisu. Sini kalau dinampakkan adalah yuwaswisu wa huwa minal jin, yang dia membisikkan, wa huwa, dan dia adalah dari jin. Atau bisa kita bilang au badal min syarri, atau di sini badal daripada syar bi i'adatil amil, dengan mengulangi amilnya. Ai min syarril jinnah, min syarril jinnah, badal pengganti daripada syarri. Nah, syarri yang ada di ayat ini ya, apa namanya, sini, yang ada di sini kan syarri majrur. Nah, majrur, maka kata muallif minal jinnati di sini bisa jadi badal bi'adatil amil, dengan mengulangi amil. Ai min syarri, di sini min syarri al jinnah. Wan nas al wawu, huruf wawu di sini harfu atfin, huruf atof. Wan nas, dan manusia ismun ma'tuf, isim yang diatofkan kepada al jinnah, sehingga harokatnya sama. Kalau di sini majrurnya karena ada min, kalau di sini majrurnya karena ada huruf atof, sehingga ini diatofkan kepada al jinnah, daripada jin dan manusia. Wa alamatu jarrihi al kasr, dan tanda jarnya adalah al kasrah. Nah, inilah i'rab daripada surat An-Nas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sama-sama membaca i'rab surat Al-Falaq. Wallahu a'lam bishawab.